Los Carmeli vitis florigera, splendor celi virgo puerpera, singularis, maternitris et virines sia, Carmelitis est. Dia sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Patiaris, inter spinas que crescis lilium, servacoras mentes fragilium, tutelaris, armatur. Romo, Suster, Ibu Bapak sekalian, mari kita siapkan hati kita hening sejenak, kita mau berdoa bersama-sama. Izinkan saya mohon Ibu Bapak sekalian untuk berdiri. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami sampaikan kepadamu, karena Engkau sendiri yang telah mengundang kami hadir di tempat ini. Kami boleh hadir dalam keadaan sehat. Untuk itu kami bersyukur, karena Engkau sendiri yang memberikan kami kesehatan. Engkau sendiri yang senantiasa menyertai dan melindungi kami di dalam setiap perjalanan hidup kami ini. Terima kasih Engkau telah kirimkan putramu yang terkasih, gembala kami, Romo Ignatius Budiono Modokarmo, menjadi pengajar untuk Triduum 3 hari ini. Terima kasih kami boleh belajar banyak sekali akan teladan Santa Teresa ini. Dan pada malam hari ini kami mau pelajari jalan kasih. Fortis pugnantium, furunt bella tende presidium, scapularis, per incerta prudens consilium, per adversa iuge salatium, largiaris. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam repleletisia, quale aris paradis. Dibonceni oleh macam-macam itu tadi. Bahkan bisa juga orang tua terhadap anak-anak, cinta yang dominasi misalnya, itu orang tua merasa bahwa mereka sangat mencintai orang tua anak-anaknya, tapi anak-anak merasa tidak dicintai oleh orang tuanya, marah mereka pada orang tua. Walaupun kita barangkali mencoba untuk mencintai, tapi ternyata di luar dugaan kita, mereka merasa tidak kita cintai. Karena mungkin cinta kita masih cinta yang belum sungguh genuine, seperti yang mungkin dialami oleh Teresia dengan Yesus. Clavis et janua, foc nos dulci, quo mater gloria, corona aris. Kasih pasti lemah lembut, kasih
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Gereja 3 bulan tidak pergi gereja. Lalu mungkin dia kalah saingan dengan ibu-ibu yang lebih muda, ngabut dengan romo paroki. Lalu romo paroki mengunjungi dia, tapi romonya didiamkan. Ibu ini sedang sibuk memasak, masih pakai tungku dari kayu dengan kayu itu. Semenit diam, 5 menit diam, 15 menit masih, setengah jam diam. Setelah 1 jam akhirnya romo ini mulai. Lalu dia ada penjepit, diambilnya 1 potong arang dari dalam itu, lalu ditaruh di atas tanah. Apa yang terjadi? Pelan-pelan arang itu mati. Sementara arang dan kayu yang di dalam tubuh masih membara. Setelah melihat itu, ibu itu mulai paham, lalu malu-malu. Ya sudah Romo, mulai besok saya ke gereja lagi. Mungkin dia paham jauh dari sumber, pelan-pelan mati. Sementara yang tetap di dalam sumber tetap membara. Khotbah selesai. Itulah iman. Seperti yang saya kutipkan kemarin, iman berarti mencuri kekuatan dari Tuhan. Kita lemah, tetapi ketika bersatu dengan Tuhan, maka manusia mempunyai daya yang tidak terkalahkan. Apapun
dikalahkan oleh yang bersatu dengan Tuhan juga mengalami kecukupan, maka dia menjadi sederhana karena seolah-olah apapun tidak terlalu berguna lagi. Dia bahagia dimanapun juga. Dan ketika bersatu dengan Sang Sumber, pasti akan membara juga cinta. Bagi kita yang seringkali ingin sepedit atau sepelit-pelitnya memberikan cinta itu kepada orang lain. Kita gampang marah, kita menyimpan benci dan dendam, kita tidak ingin melayani karena mungkin kita seperti arang yang jauh dari Sang Sumber. Saya tidak kenal secara langsung Teresia, kita tidak pernah melihatnya, tetapi membaca kisahnya, anak kecil ini bercerita kepada kita semua keindahan kehidupan ini. Setelah dia merasa bahwa dia dicintai Yesus luar biasa, dan dia bahagia sekali mencintai Yesus ini yang nampaknya jauh lebih indah dari apapun. Bahkan salah satu kata yang bagi saya menarik dan menggetarkan, dia pernah mengatakan demikian, Tuhan, aku sanggup melakukan apapun, bahkan kalau harus masuk neraka pun, untuk kamu tidak apa-apa juga, asal pokoknya dengan kamu ya. Jadi dia rela masuk neraka, tapi asal bersama Yesus. Bersama Yesus di neraka itu sama dengan surga. Tetapi di surga, kalau terpisah dari Yesus, sama dengan neraka. Pilih mana, terserah. Demikian keyakinan orang kudus. Dia bahagia, walaupun bahkan mungkin banyak penderitaan. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak menyombongkan diri. Kasih itu seperti yang tadi kita baca dalam Santo Paulus, dengan menggetarkan, dia mengatakan tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, sanggup menahan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Dia bahagia sekali karena merasakan kasih Yesus. Bahkan ketika dalam sakitnya, dia berjanji nanti setelah di surga sana, dia tidak akan berhenti untuk mengasihi, menghujankan bunga-bunga mawar kebaikan. Dia ingin menjadi malaikat kasih bagi siapa. Demikian sebuah cerita kecil diceritakan oleh Anton, ya, rumahnya Bogor. Seperti adik saya sendiri, ketika kecil dia ikut saya kemana-mana. Dia lalu kemudian menjadi orang Bogor. Suatu kali dia cerita kepada saya, setiap tahun sekali pasti mengunjungi saya kemana. Beberapa waktu yang lalu dia cerita, suatu kali dia mendengar suara Tuhan, dia disuruh ke Posara, dan dia dengan mobil nyetir sendiri sampai di Posara. Barangkali Tuhan mengendaki sesuatu, dan dia kemudian berdoa berlutut di depan Gua Maria di Posara itu 2 jam, tapi tidak mendengar suara apa-apa lagi. Hari ini bohong, ini ngapusi, saya di sini lalu nggak tahu apa-apa ini. Lalu dengan gunting dia mau mengambil mobilnya di tempat parkir. Tapi kemudian sebelum sampai tempat parkir, ada suara kuat sekali, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Dan dia lalu belok kanan, masuk ke sebuah toko souvenir yang termasuk paling kecil di deretan toko di Posara. Dan matanya tertuju pada sebuah patung dari kayu nampaknya bagus sekali, dan dia tertarik untuk membeli dan ikut dengan bapak penjual di toko itu. Tapi tiba-tiba datang seorang ibu dari dalam, Pak Anton ya, dari Bogor ya. Dia kaget bukan main. Kok tahu ibu ini bahwa dia Anton dari Bogor? Iya Bu, saya Anton dari Bogor. Ibu kok tahu? Iya Pak Anton, tadi malam saya mimpi dan ketemu Yesus. Dan Yesus bilang pada saya, besok akan datang Anton dari Bogor. Rupanya
Ibu itu tokonya tidak dapat penjual, tidak ada pembeli selama berbulan-bulan dan tidak dapat pemasukan apa-apa. Rupanya dia berdoa sungguh-sungguh pada Yesus dan Yesus menampakkan diri dalam mimpinya. Mungkin mimpi kepada ibu itu dan menggerakkan Anton yang dari Bogor untuk menolong ibu. Demikian Tuhan itu mengirim malaikat. Dan kita semua adalah malaikat-malaikat seperti Teresia yang juga menjadi malaikat, ingin menyebarkan kebaikan Allah bagi Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara sekalian, marilah kita dengan rendah hati memohon berkat Allah. Kristus menyatakan kepada Santa Teresia rahasia kerendahan hatinya, seperti anak kecil, dan membimbingnya melalui jalan kesederhanaan dan iman. Semoga Kristus menganugerahi kita sekalian iman kepercayaan seperti anak kecil kepada kasih dan kerahiman Allah Bapa. Amin. Dalam kesengsaraannya, Kristus menyatakan kepada Santa Teresia rahasia-rahasia wajahnya yang suci. Semoga Kristus membimbing kita sekalian untuk mempersembahkan semua penderitaan kita dalam kesatuan dengan penderitaannya sendiri. Dengan mengajar Santa Teresia untuk mempersembahkan dirinya sendiri demi kerajaannya di dunia, Kristus mengikut sertakan Santa Teresia dalam kemuliaannya di surga. Semoga Kristus memberikan kepada kita sekalian semangat kerasulan seperti yang ada pada Santa Teresia dan membimbing kita kepada seluruh sukacita abadi. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra